ya, beli buah tangan ya, kalau mereka sudah selesai dari daerah-daerah wisata itu mereka akan temukan di Binjai. Nah, Soal Binjai Kota Rambutan itu itu akan satu dibuatkan hal, juga? itu satu hal yang sesungguhnya itu satu kelebihan yang ada pada Kota Binjai sebenarnya. Kita tidak menemukan sebaik rambutan yang ada di Kota Binjai. Itu semestinya bisa dikembangkan ya, di Kota Binjai. Itu satu kekuatan yang saya lihat. Sehingga itu bisa menambah PAD bagi Kota Binjai. Ada lagi? Istilahnya kita menanding dan bahasa-bahasa seperti itu kita sampaikan, kita lebih kepada kita anggap bahwa semua yang punya niat untuk maju di pilkada adalah merupakan representasi daripada masyarakat dan semua menginginkan, semua ingin berkontribusi. Tinggal masyarakat bagaimana cara Bang, ini kan PDIP mengusung belum menetapkan apanya kandidatnya, artinya ada dua, bintang petahana dan yang Bobi Nasution. Gimana tanggapan abang kalau diajak bergabung ke PDIP? Seperti yang saya sampaikan tadi, sosok itu adalah nomor sekian. Yang paling penting itu apa yang akan dia buat untuk kota Binjai. Kalau seandainya visi misinya tidak bertentangan dengan visi misi yang kita usung atau tidak berseberangan, otomatis koalisi itu bisa terjadi. Kita akan mengkomunikasikan segalanya kepada konstituen kita, kepada umat, kepada masyarakat Kota Medan, sehingga masukan-masukan mereka menjadi daya dorong kepada kita untuk berbuat lebih baik daripada sebelumnya. Berkas-berkas kapan dia teman? Oke, baik teman-teman. Terakhir Bang, tadi kan ada beberapa kriteria tadi kan yang jadi wakil kita. Kira-kira kriteria itu ada atau tidak di Demokrat? Kalau dari sisi sosok kita belum memplot sama sekali, tapi yang jelas saya mendengar dari rekan-rekan Demokrat itu ada sekitar 14 orang yang mendaftar ke Demokrat. Otomatis ini semua akan kita simulasikan yang sekiranya menjawab keinginan kita supaya Medan lebih baik. Kita tidak menetapkan sosok tertentu. Ketika kita melakukan komunikasi politik kepada partai-partai politik dan bakal calon yang sudah. Oke, teman-teman sudah. Selanjutnya kita sudah mulai bergerak ya, masuk ke masyarakat, ke pengajian-pengajian, juga ke ceramah, ya, pengenalan diri kepada beberapa tempat lah di daerah ini. Kemudian spanduk-spanduk juga sudah kita pasang di 5 kecamatan ya, di Binjai, insya Allah. Itu sudah kita lakukan. Sejauh ini di Binjai sendiri Ustadz, dengan partai-partai mana saja kita sudah berkomunikasi? Itu barangkali dari DPD ya, atau DPD akan jawab. Hampir semua partai di Binjai itu sudah kita komunikasikan semua untuk berkoalisi. Karena salah satu partai yang masih mengajukan calonnya masih PKS sampai saat ini. Artinya udah membangun komunikasi dengan partai-partai lain. Tapi yang rutin kita memang dengan Nasdem, PAN, Golkar. Dengan Demokrat gimana? Karena kita melihat Medan sepertinya justru arahnya ke Demokrat begitu. Kalau di Binjai bagaimana? Demokrat di Binjai akan mendukung petahana dengan kemarin kita kabarnya. Oh begitu ya? Iya, wakil yang mantu, wakil wali kota yang Terakhir Ustadz, apa kira-kira yang akan kita benahi dari Kota Binjai saat ini? Pertama ini ya, layanan dasar untuk masyarakat. Saya lama tinggal di Malaysia, 19 tahun. Jadi kalau kita bandingkan birokrasi di Malaysia dengan Indonesia, di Malaysia itu semua urusan birokrasi itu mudah, jelas, dan mesra. Mudah itu maksudnya nggak jelimet. Jadi tidak terlalu panjang ya, mudah, dan semua masyarakat itu bisa mengaksesnya dengan mudah. Yang kedua jelas itu maksudnya ini berapa lama selesai, ya itu jelas. Ada kepastian begitu. Ada kepastian. Okay. 2, 3 hari, 4 hari berapa lama jelas. Dan biasanya mereka 3 hari kerja. Ya. Kemudian mesra. Jadi mereka
ketika mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya, itu merupakan satu kebanggaan bagi mereka. Nah ini yang sebetulnya coba kita bangun suasana seperti ini. Kita merindukan sistem birokrasi seperti itu sebetulnya. Tadi kata Pak Ustadz Tifatul begitu kan, kita harapkan Kota Binjai itu agar bisa menjadi salah satu destinasi wisata begitu ya. Akan dikembangkan sektor pariwisata ini bisa. Kira-kira sektor pariwisata apa itu yang bisa dikembangkan dari Binjai, Ustadz? Sebetulnya arahnya tadi itu kan Binjai kota transit ya, kota transit. Orang mau ke wisata yang Ke Aceh, ada di Aceh, kemudian di daerah wisata lah, itu mereka nanti transitnya di Binjai. So kalau mereka beli souvenir misalnya, beli buah tangan ya, kalau mereka sudah selesai dari daerah-daerah wisata itu mereka akan temukan di Binjai. Nah, Soal Binjai kota rambutan itu? itu akan satu dibuatkan hal, itu satu hal yang sesungguhnya itu satu kelebihan yang ada pada kota Binjai sebenarnya. Kita tidak menemukan sebaik rambutan yang ada di kota Binjai. Itu semestinya bisa dikembangkan ya, di kota Binjai. Itu satu kekuatan yang saya lihat. Nah, sehingga itu bisa menambah PAD bagi kota Binjai. Ada lagi? Pertama, jawab pertanyaan dari Bang Andika tadi bahwa saya ini kan milik PKS. Saya milik PKS dan PKS milik masyarakat. Maka otomatis saya juga milik masyarakat. Oleh sebab itu, apapun yang diputuskan PKS, saya yakin itu adalah merupakan implementasi dari keinginan masyarakat. Oleh sebab itu, saya terima amanah yang diberikan oleh struktur, oleh partai, dan dengan semaksimal mungkin menjalankan tahapan-tahapan. Nanti kesimpulannya siap untuk meninggalkan kursi. Siap, insya Allah. Jadi begini ya, terkait dengan jabatan ataupun amanah sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara itu juga amanah dari partai dan amanah juga dari masyarakat. Sebagaimana itulah amanah dari partai dan amanah dari masyarakat, maka kalau seandainya partai dan masyarakat menginginkan saya untuk meninggalkan posisi itu, saya siap. Karena itu dari mereka dan mereka yang berhak untuk mencabut menjadi saya. Ini nggak ada keraguan, Ustaz. Kriteria wakil gimana, Ustaz? Ya? Kriteria wakil. Kriteria wakil otomatis yang bisa bekerja sama mencapai visi dan misi pembangunan atau pengelolaan pemerintahan Kota Medan. Kemudian yang kedua, mempunyai track record yang baik terhadap Kota Medan. Yang ketiga, punya elektabilitas yang tinggi lah tentunya, dan elektabilitas tersebut memiliki ceruk yang berbeda dengan PKS. Supaya apa? Supaya suara itu semakin meluas. Tetapi kita bukan sekedar memaksimalkan potensi sosoknya, tapi juga kita akan mengkomunikasikan kepada masyarakat kira-kira Medan ini akan kita apakan. Jadi lebih kepada program-program yang akan kita jalankan sehingga harapan-harapan masyarakat itu bisa terjawab dengan majunya calon dari PKS. Ustadz, seoptimis apa kita menandingin popularitas Bobi Nasution, Ustadz? Jadi ini bukan perkara optimisme menandingi popularitas seseorang, tapi ini adalah merupakan bentuk kontribusi Partai Keadilan Sejahtera kepada masyarakat Kota Medan supaya masyarakat punya pilihan-pilihan. Dan terkait dengan bagaimana responnya, itu semua kita kembalikan kepada masyarakat. Jadi tidak ada istilahnya kita menandingi dan bahasa-bahasa seperti itu kita sampaikan. Kita lebih kepada kita anggap bahwa semua yang punya niat untuk maju di pilkada adalah merupakan representasi daripada masyarakat dan semua menginginkan, semua ingin berkontribusi. Tinggal masyarakat bagaimana cara. Bang, ini kan PDIP mengusung belum menetapkan apanya kandidatnya, artinya ada dua, bintang petahana dan yang si Bobi Nasution. Gimana tanggapan abang kalau diajak bergabung ke PDIP? Seperti yang saya sampaikan tadi, sosok itu adalah nomor sekian. Yang paling penting itu apa yang akan dia buat di Kota Medan. Kalau seandainya visi misinya tidak bertentangan dengan visi misi yang kita usung atau tidak berseberangan, otomatis koalisi itu bisa terjadi.
kita akan mengkomunikasikan segalanya kepada konstituen kita, kepada umat, kepada masyarakat Kota Medan, sehingga masukan-masukan mereka menjadi daya dorong kepada kita untuk berbuat lebih baik daripada sebelumnya. Berkas-berkas kemudian teman. Oke, baik teman-teman. Bang, terakhir bang, satu lagi. Tadi kan ada beberapa kriteria tadi kan yang jadi wakil kita. Kira-kira kriteria itu ada atau tidak di Demokrat? Kalau dari sisi sosok kita belum mengklop sama sekali. Tapi yang jelas, saya mendengar dari rekan-rekan Demokrat itu ada sekitar 14 orang yang mendaftar ke Demokrat. Otomatis ini semua akan kita simulasikan yang sekiranya menjawab keinginan kita supaya Medan lebih baik. Kita tidak menetapkan sosok tertentu ketika kita melakukan komunikasi politik kepada partai-partai politik dan bakal calon yang ada. Oke, teman-teman.